Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah. Saya Siska Januartani Kamarudin. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu fungsi gamma untuk memenuhi mata kuliah masalah syarat batas Dengan dosen pengampu Ibu Nur Amalia Ramadhani. Baik, adapun daftar yang akan kami kemukakan yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, apa itu fungsi gamma? Fungsi gamma adalah salah satu fungsi matematika penting yang memiliki aplikasi luas di berbagai bidang, termasuk fisika, statistika, dan pemodelan. Fungsi ini memainkan peran penting dalam menghitung peluang dan distribusi probabilitas. Definisi fungsi gamma. Fungsi gamma adalah generalisasi dari fungsi faktorial untuk bilangan kompleks. Fungsi gamma didefinisikan sebagai integral tertentu yang konvergen untuk semua bilangan kompleks kecuali bilangan bulat negatif. Fungsi gamma dikemukakan oleh Euler, ditulis dengan lambang gamma alfa, didefinisikan oleh integral. Gamma alfa bisa juga gamma n. Gamma alfa sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min t pangkat alfa kurang 1 dt, atau integral 0 sampai tak hingga t pangkat alfa kurang 1 e pangkat min t dengan alfa besar dari 0. Kekonvergenan fungsi gamma. Sifat konvergen fungsi gamma adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk alfa besar 0, fungsi gamma atau gamma alfa konvergen. Yang kedua, fungsi alfa sama dengan 0, fungsi gamma alfa divergen, tidak terdefinisi. Yang ketiga, untuk alfa adalah bilangan bulat negatif, fungsi gamanya atau gamma alfanya divergen atau tidak terdefinisi. Sifat-sifat fungsi gamma. Fungsi gamma memiliki berbagai sifat unik yang membuatnya penting dalam berbagai bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Salah satu sifat penting adalah sifat rekursi, yang menyatakan bahwa fungsi gamma dari suatu bilangan sama dengan hasil kali fungsi gamma dari bilangan sebelumnya dan bilangan itu sendiri. Sifat lainnya adalah hubungannya dengan fungsi faktorial yang merupakan hasil kali semua bilangan bulat positif hingga bilangan tertentu. Sifat umum fungsi gamma. Bentuk umum gamma n sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak terhingga e pangkat min n min x dikali x pangkat n kurang 1 dx. Sifat-sifat gamma n ditambah 1 sama dengan n gamma n. Gamma n tambah 1 sama dengan n faktorial. Gamma n sama dengan gamma n ditambah 1 per n. Gamma x, gamma 1 dikurang x sama dengan pi per sin pi x. Gamma 1/2 sama dengan akar pi. Hubungan fungsional fungsi gamma. Dari definisi dan dengan melakukan pengintegralan parsial diperoleh gamma alfa tambah 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min t kali t pangkat alfa dt. Kita ingat bahwa ini harusnya alfa kurang 1, tapi di sini fungsi kita gamma alfa tambah 1. Jika dimasukkan alfa kurang 1 tambah 1 akan menghasilkan alfa tambah 0. Jadi hasilnya tinggal alfa. Karena ini menggunakan batas tak hingga, kita menggunakan pendekatan limit m menuju tak hingga e pangkat min t kali t pangkat alfa dengan batas 0 menuju m tambah alfa integral 0 sampai tak hingga e pangkat min t kali t
pangkat alfa kurang 1 dt. Ini kenapa 0? Kita ingat bahwa 1 per E pangkat T, di mana jika penyebutnya tak hingga akan menghasilkan 0. 0 kali bilangan apapun akan menghasilkan nilai 0. Oke, jadi tinggal tambah alfa. Kenapa tinggal gamma alfa? Kita ingat bahwa definisi integralnya sama ini, tinggal gamma integral 0 sampai tak hingga E pangkat min T kali T pangkat alfa kurang 1 dt. Itu sama, bisa diubah jadi gamma alfa. Jadi 0 tambah alfa kali gamma alfa sama dengan alfa gamma alfa. Melalui penerapan secara berulang-ulang, kita memperoleh gamma alfa, atau jika alfanya itu negatif pecahan, akan menghasilkan alfa tambah 1 per alfa sama dengan gamma alfa tambah 2 per alfa kali alfa tambah 1 sama dengan gamma alfa tambah K tambah 1 per alfa kali alfa tambah 1 dikalikan alfa tambah 2 sampai dengan alfa tambah K atau jumlahnya, sehingga diperoleh hubungan berikut. Gamma alfa sama dengan gamma alfa tambah K tambah 1 per alfa tambah 1 kali alfa tambah 2 sampai dengan alfa tambah K, di mana alfa tidak boleh sama dengan 0, minus 1 atau minus 2. Dari permasalahan sebelumnya akan diberikan contoh. Gamma min 1/2 sama dengan gamma min 1/2 ditambah 1 per min 1/2 sama dengan gamma 1/2 per min 1/2 sama dengan akar pi per min 1/2 sama dengan min 2 akar pi. Gamma min 3/2 sama dengan gamma min 3/2 ditambah 1 per min 3/2 sama dengan gamma min 1/2 per min 3/2 sama dengan min 2 akar pi per min 3/2 sama dengan 4 akar pi per 3. Hubungan fungsi gamma dengan fungsi faktorial. Fungsi gamma merupakan generalisasi dari fungsi faktorial untuk bilangan kompleks. Fungsi faktorial didefinisikan untuk bilangan bulat positif, sedangkan fungsi gamma didefinisikan untuk semua bilangan kompleks kecuali bilangan bulat non-positif. Hubungan antara fungsi gamma dan fungsi faktorial diberikan rumus gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 faktorial untuk A bilangan bulat positif. Baik, menggunakan persamaan dengan pengintegralan langsung, maka gamma 1 sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak terhingga E pangkat min T dt sama dengan 1. Dengan menerapkan sifat rekursi diperoleh gamma 2 sama dengan 1 dikali gamma 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Gamma 3 sama dengan 2 dikali gamma 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Gamma 4 sama dengan 3 dikali gamma 3 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 faktorial asalkan n bilangan bulat positif. Dengan menerapkan sifat faktorial diperoleh gamma 2 sama dengan 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Gamma 3 sama dengan 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Gamma 4 sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6.
Fungsi gamma dalam statistika. Peran dalam statistikanya itu, fungsi gamma memiliki peran penting dalam berbagai bidang statistika. Distribusi gamma yang menggunakan fungsi gamma merupakan distribusi probabilitas yang sangat berguna dalam memodelkan fenomena seperti durasi waktu tunggu atau ukuran peristiwa. Penerapan fungsi gamma dalam menghitung nilai integral. Karena kita mencari nilai gamma alfa menggunakan integral, sekarang kebalikannya integral dengan penyelesaian fungsi gamma. Jadi yang pertama itu hitunglah integral 0 sampai hingga x pangkat 3 kali pangkat min x dx. Contohnya penyelesaian integral 0 sampai hingga x pangkat 3 kali pangkat min x dx. Kita gunakan rumus yang ini. Integral 0 sampai hingga t pangkat alfa kurang 1 kali pangkat min t. Ini kita cari bilangan ini alfa kurang 1, jadi bilangan berapa dikurangi 1 akan menghasilkan 3. Jadi 4 kurang 1 kan 3. Maka kita bisa tulis integral 0 sampai hingga x pangkat 4 kurang 1 kali pangkat min x dx. Ini alfa kita 4, jadi bisa kita tuliskan dengan gamma 4 sama dengan 3 kali gamma 3. Ini menggunakan rumus rekursi, di mana rumus rekursi itu gamma alfa sama dengan alfa gamma alfa sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi kesimpulan, fungsi gamma adalah alat matematika yang kuat dan serbaguna. Fungsi gamma merupakan konsep matematika yang sangat penting. Dengan banyak aplikasi di berbagai bidang, memahami definisi, sifat-sifat, dan hubungannya dengan fungsi lain sangat berguna dalam pemecahan masalah praktis dan teoretis. Pemahaman yang kuat tentang fungsi gamma memungkinkan kita untuk menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan fungsi faktorial, integral, dan probabilitas. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.